Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Tanti AC, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 243129915 257. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di MTS Nurul Atfal Pesantren pada mata pelajaran IPA dengan materi perubahan fisika, perubahan kimia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua? Sehat ya. Untuk mengawali silakan Mas Ketua mohon tolong untuk menyiapkan baca doa ya Mas. Semuanya siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Ubed. Berdiri. Mohon berdiri ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berdiri, duduk Mas. Duduk kembali. Ya, untuk mengawali kita absen dulu ya, supaya mengetahui bahwa yang tidak hadir siapa. Hadir semua apa enggak? Hadir. Ya, alhamdulillah. Absen dulu. Ahmad Nahron Autar, Ahmad Ramadan Hilmi, Aldianto Pratama, enggak ya? Alfian, Alha Naila, Alvin Almahzumi, Arjuna Prayoga, Cahaya, Fahrul, Fangki Afrilo, Farhansa Maulana, Faudia Nurul, Hilya Asyifa,
Inas Aisyah, Kafa Wafa, Muhammad Anhar Ar-Royan, Muhammad Alaika Ubaidillah, Muhammad Bilal Az-Zuhruf, Nur Ifan, Alif Ramadan, Taufik Azam, Muhammad Zidan Latif. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Kemudian untuk materi kali ini ya, sebelum melanjutkan materi pertemuan kali ini, untuk yang materi sebelumnya kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang sifat fisika dan sifat kimia ya. Di antaranya di situ ada daya hantar ya. Kemudian ada warna maupun bau. Kemudian kalian lihat untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Bisa memperhatikan ya ke depan. Pada berita ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi kita adalah zat dan perubahannya materi kita di kultur merdeka. Bukunya dikeluarkan ya. Hal yang menggunakan nada atau kertas ataupun menggunakan kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang merupakan perubahan kimia, mana yang perubahan fisika? Ini kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika yang memiliki ciri. Ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah pembuatan adalah sama. Nah, dari contoh di atas, maka disebutkannya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah materi kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap walaupun berlebih tidak mengalami perubahan. Artinya, dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kartu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Lalu contoh yang lain lagi, kalian bisa tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversibel. Contohnya adalah perubahan bentuk zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat kembali menjadi air jika kita suhu yang tinggi, dan air tersebut dapat membuat menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air itu memiliki sifat berbeda, namun zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu hydrochloric air. Selain perubahan bentuk zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru berubah. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat diubah dari wadah satu ke yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat mencukainya dalam bentuk parutan, cairan yang gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau, serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari air sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan menurun sehingga membentuk awan. Awan dan
terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika kita di atas tadi, kertas sobek merupakan sumber dari fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia akan terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk angka ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat berbentuk mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mencetaknya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya merah. Yang kedua, terbentuknya gas. Hal kedua dapat dilihat pada reaksi menggunakan mesin dengan larutan tinggi asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk lingkungan yang terbentuk pada saat air mendidih. Karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat dilihatnya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah reaksi. Nah, pada saat ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dilakukan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalau bisa ya mencari sekitar hari. Oke, kalau cukup sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, beri kolom komentar. Terima kasih. Ya, itu tadi ulasan dari
pengertian perubahan fisika maupun perubahan kimia. Kita lihat lagi. Ya, apa itu yang dimaksud dengan perubahan fisika? Dari ulasan tadi, perubahan fisika itu di situ perubahan zat ya, yang tidak menjadikan zat baru atau tidak menghasilkan zat baru. Jadi di situ tidak terjadi perubahan jenis zat yang baru. Artinya pada zat tanpa mengubah identitas kimianya. Itu yang disebut dengan perubahan fisika. Nah, di situ bisa ditandai tadi ya, perubahannya itu hanya berubah secara fisik saja, tapi tidak menjadikan atau menghasilkan zat jenis baru. Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika itu banyak sekali ya. Kita hampir setiap hari itu melihat atau bahkan kalian sendiri melakukan aktivitas tersebut. Contoh ketika kalian membuat larutan teh ya, kalian minum air teh itu bersama ada gula, kemudian teh ya, ataupun contoh-contoh yang lain. Contoh lain misalnya ada terjadinya penguapan atau es yang membeku, mencair ya, mencair atau membeku. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan perubahan kimia? Ya, tentunya berbeda, ada perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu melibatkan pembentukan zat baru, artinya menghasilkan zat jenis baru yang biasa disebut dengan reaksi kimia. Tanda-tanda terjadinya perubahan kimia bisa dilihat dari perubahan warna, kemudian pembentukan endapan, ya, pembentukan gas maupun perubahan suhu. Perubahan warna kalian bisa mengamati manakala kalian makan apel. Pernah makan apel ya? Pernah makan apel? Atau mungkin kalian menggigit apel atau membelah-belah. Ketika dibiarkan beberapa saat, maka biasanya warnanya akan berubah. Berubah apa warnanya? Iya, dari putih menjadi coklat. Itu termasuk contoh ya, atau tanda terjadinya perubahan kimia pada apel tersebut. Perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perbedaan ya, perbedaan yang utama perubahan fisika dan kimia. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, itu intinya ya, dan bersifat sementara. Artinya dapat kembali atau reversible. Sedangkan kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan bersifat tetap atau sulit untuk kembali. Contoh-contohnya tadi banyak sekali, udah diulas di depan ya. Selain tadi ada kertas dibakar itu termasuk perubahan kimia. Kemudian kalau kertas disobek itu juga perubahan fisika maupun contoh-contoh yang lain. Ya, untuk membuktikan itu kita akan mengadakan praktikum sederhana ya, untuk kalian tahu mengetahui ya tanda-tanda maupun prosesnya. Ya, untuk berkelompok silakan dikeluarkan, disiapkan. Jangan tidur. Oh, badannya kok panas. Ini yang ada di ini ya. Dipersiapkan, coba dibuka untuk alat dan bahan maupun prosedurnya. Prosedur untuk praktikum perubahan fisika dan kimia. Ya, silakan.
Dilihat nang. Diisi nama kelompoknya. Disiapkan yang pertama. Kerjasama ya Mas. Ini ada yang berarti dibagi tugas, ada yang mempraktekkan, disiapkan. Kalau ada bahannya dicek ya, dicek kelengkapannya, ada kertas, korek api, gunting, kemudian ada gula, lilin, gelas, dan air. Prosedur yang utama yang pertama, bisa dibuka Mas, dibaca ya. Aktivitas yang pertama, ini cara kerjanya. Ya. Menggunting kertas sekecil mungkin. Ya, digunting di sini. Ya, melakukan yang pertama, aktivitas kerja yang pertama yaitu menggunting kertas. Ini guntingnya mana? Iya. Menggunting kertas menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Iya Mas, ayo Mas. Kelompok kamu. Guntingnya itu sudah ada? Yang Putri? Sudah. Ya, menggunting kertas sampai berbentuk kecil-kecil. Iya. Iya, nggak apa-apa. Setengah atau semua nggak apa-apa. Bisa dilihat prosedurnya ini. Iya, dilakukan. Boleh. Digunting-gunting acak-acak nggak apa-apa. Ya. Terus ditulis namanya sudah Mas. Kamu ikut berperan ke sana. Kemudian yang kedua bisa ada yang membakar kertas, disiapkan lilinnya, ya. Berarti naruhnya di sini, ya supaya mejanya nggak terbakar, dilapisi dengan piring seng. Digunting acak nggak apa-apa Mas. Ini mejanya tolong ini awas. Nah, ya ini ada yang menyalakan lilin, kemudian separuh itu kertasnya dibakar, yang setengahnya. Iya, taruh berdiri di sini. Biar berdiri di sini bisa ditaruh sini, iya. Sudah? Iya, yang satu dibakar, yang satu digunting. Berarti kerjasama, ada yang ini yang gunting, ada yang membakar. Kelompok satu. Yang Putri kelompok satu. Ditulis kelompok satu. Iya. Ini Mbak Cahaya yang membakar. Iya, nggak apa-apa. Cahaya. Dibakar aja, nggak apa-apa, bakar kertas. Iya. Kan emang ceritanya kayak gini nih prakteknya, satu membakar nih. Takut ya? Sebelah sini. Nah. Iya. Menjadi apa? Iya, awas jangan dekat-dekat. Kamu yang gunting? Gunting-gunting sampai kecil. Kecil-kecil. Baca ya lumer. Udah jangan titip. Udah dilihat perubahannya. Ya, sini dilihat. Ini aktivitas 1. Ya. Ini membakar kertas. Hasilnya bagaimana? Ya.
Nanti belum. Hasilnya bagaimana? Digunting-gunting acak aja, no. Gunting-gunting acak. Yang menggunting-gunting acak sudah belum? Ya, awas hati-hati. Jangan sampai nyentuh ininya, lilinnya ya. Iya. Jadi jangan sampai menyentuh lilinnya. Yang pinggir aja. Yang menggunting-gunting acak siapa? Guntingnya mana? Iya, digunting-gunting acak yang separuh. Iya, digunting kecil-kecil. Sudah, makanya udah aja. Yang guntingan kecil nggak usah taruh situ, ya. Nanti dilihat perubahannya. Sini Mas, kertasnya mana dibuka, terus diisi, buka lagi. Halaman 2 nah, halaman 2 mana? Ini, nah, loh, kok ini lagi? Oh, ini double ya. Harusnya ini. Ininya nggak ada ya ini. Nih, halaman 2-nya ini. Iya. Ini aktivitas 1. Sudah, setelah itu diisi. Terjadi perbedaan ya. Ini gunting-gunting acak lagi, kecil-kecil gitu. Nggak beraturan, nggak apa-apa. Menggunting kertas, berarti hasilnya bagaimana? Yang diamati berubah menjadi kecil-kecil. Ditulis aja. Iya. Sudah, Nam? Sudah diisi apa belum? Ininya? Iya, aktivitas 1 tadi ini menggunting kertas, kemudian hasil pengamatannya ya, dari perubahan yang terjadi itu yang menggunting kertas berubah apa? Menjadi apa hasilnya diisi. Kemudian membakar kertas terjadi perubahan apa? Itu jadi apa ini? Kalau yang dibakar? Iya, ditulis. Sudah? Iya, pintar. Sudah pernah praktek ya, Mas Ubed? Ya. Awas. Nggak usah penuh-penuh aja. Nah, ya lagi. Ini aktivitas yang kedua ya. Iya, jadi perbedaan ya. Pelan-pelan. Ini nanti jadi lumer, ikut lumer. Sudah, untuk dilanjut. Gulanya, iya. Nih. Dijusisnya mana jusisnya? Nih. Dijus kasih air. Terus dilarutkan. Ambil. Enggak. Ini taruh di sini dulu. Kalau dilarutkan di dalam air. Iya. Ambil gulanya, taruh di sini terus diaduk. Mbak Jaya, iya. Ambil taruh di sini, lagi nak, sampai segini, sampai setengah. Bisa pakai aja nggak apa-apa, dibuka aja. Sini. Nah, udah. Hati-hati. Ayo Mbak Jaya masukin terus diaduk. Udah. Diaduk langsung.
Iya. Bareng, hah? Bocor? Sudah Mas. Tinggal udah biarin itu biarin. Tinggal yang ini, yang gula di ini taruh larutkan dalam air, ya. Dibuka. Pipetnya apa? Yang mana? Oh, ininya ya, pipetnya ya, tak ambilin. Ini sudah Mas. Ya, yang salah satunya yang ini melarutkan gula ya. Minang. Nih, buka. Taruh sini aja nggak apa-apa. Bukan dingin, enggak. Oh ya udah terserah kamu. Kok bisa sampai kebakar kamu? Hati-hati, ya. Kamu nyala. Ya. Habis itu gulanya itu dilihat prosedurnya. Iya, aktivitas 2. Nih. Separuh aja nggak apa-apa. Ini pakai ini. Separuh aja nggak apa-apa, diminum dulu. Hati-hati ya. Yang gula di aktivitas 2. Yang nomor 2. Nih, tulisannya diapain? Membakar gula dalam sendok. Tapi taruh di atasnya sini. Iya, cukup. Nggak apa-apa, cukup aja. Awas hati-hati. Enggak, nanti dilihat aja perubahannya. Sudah? Masuk ya. Kalau mau kamu ya yang maju ya. Yang presentasi ya. Tasnya mana tadi yang kecil-kecil? Ini berubah jadi apa ini? Hah? Berubah jadi apa? Gulali. Keras. Berubah warnanya ya. Kelompok sini udah apa belum, Nang? Yang sendok dibakar udah? Yang gula? Iya, membakar gula tapi pakai sendok. Diisi ininya, aktivitas yang kedua. Tidak berubah, ini berubah tapi berubahnya hanya menjadi kecil-kecil kayak gitu kertasnya. Jangan kalau panas jangan digituin, mainan. Bukumu mana? Bukumu kok nggak dikeluarkan? Mana? Taruh sini, di atas. Nah. Kelompok sini udah belum? Jangan buat mainan api, nah. Dimatiin aja kalau udah. Dimatiin. Ya? Iya. Ini Denny lagi. Apanya? Nih. Setelah hati-hati. Di sini hati-hati. Hah? Iya, nggak apa-apa. Aja kabeh mana sampai dimamu. Dimamu panggil aja jangan semua. Jangan semua, Mas. Iya. Awas hati-hati. Kamu bakarnya jangan kayak gitu. Jangan buat mainan, udah. Meleleh kanan.
Sendoknya mana? Bangke mengamati ini diisi. Nah, mengamati ini. Aktivitas yang kedua. Enggak insya Allah. Kan lebih ini. Paling kan sebentar aja. Tapi katanya mau diamini, jangan semua. Ya. Ini diisi aktivitas 2, Mas. Memasukkan gula dalam gelas. Hasil pengamatannya dan perubahannya yang terjadi itu bagaimana? Habis ini sudah. Ini diamati. Iya, doang. Ya boleh, tapi nanti itu lumayan. Karena bukan logam. Ini ya di sini. Ini diisi. Pangking ngisi kok. Nanti lumer itu jadinya kan gulali kayak gulali. Sudah diisi, Mas. Ya. Penjelasannya diisi. Setelah ini selesai diisi, kemudian penjelasannya di sebelah sana tadi, Nang. Tuh udah mendidih ini. Udah mendidih sudah cukup. Ini Mas Rian. Udah taruh di situ aja. Nih. Ya. Iya, taruh situ nggak apa-apa. Perubahannya diisi aktivitas yang kedua. Nih Mas Rian ngisi ini. Kamu ngisi ini. Diisi. Jangan dulu. Nang, dikerjakan dulu ininya diisi dulu. Pulpennya mana pulpennya? Nih, diisi dulu. Ini sudah belum? Iya, diisi dulu. Terjadi perubahannya apa? Ayo Mas Rian ini. Mas Alip ini, Mas Alip. Kamu bingung. Ininya apa ini? Nang. Masukkan gula dalam gelas. Hasil pengamatannya terjadi perubahan apa? Buat mana berapa dong? Kamu dibantuin temennya ini untuk menjawab. Mas yang dijawab itu dilanjutkan. Kalau sudah penjelasannya ditulis ya, no? Yang bawahnya ya ini ya. Yang ini. Iya. Belum, jangan. Nanti aja kalau udah selesai. Ini kan belum. Dilanjutkan. Ya jadinya gulali ya. Kayak permen. Sudah? Berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan fisika? Dua-dua ada berarti kan? Tadi kan katanya ada 4. Ya. Potong kertas, bakar kertas. Terus larutkan gula, bakar gula. Ya, merebut kertas termasuk perubahan apa?
Melarutkan gula di dalam sendok perubahan apa, Mas Ubed? Iya. Sementara. Udah dimatikan aja kalau udah selesai. Hah? Menjadi kan udah kan? Nanti aja lah. Sekarang lagi praktek. Sudah semua? Sudah apa belum? Kalau udah dimatikan aja. Nanti kelompok kamu kelompok 2 ya Mas. Nanti maju kamu ya. Kelompok kamu nanti yang maju yang presentasi ya, Mas Ubed ya. Sudah jangan dinyalakan. Sudah apa belum Nang? Ya silakan perwakilan salah satu maju Mas, presentasikan hasil dari praktikum tadi. Ayo Mas, kelompok kamu. Ayo semua, iya. Salam dulu ya Nang. Terus nanti dijelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Meresentasikan, ayo ngomong. Dijawab. Iya. Kemudian terkait teknologi, pengamatan dan perubahan yang terjadi. Kertas yang tidak besar bukan lebih kecil. Membakar kertas akan mulai dengan api menjadi api. Api sedang terjual, memasukkan gula dalam gelas dan melalui panas. Untuk pengamatan dan perubahan yang terjadi, gula akan terlarut dan menghilang menjadi cair yang bercampur dengan air. Sedangkan gula dalam sedang akan mencair dan akan mengalas kembali apabila ditemukan. Pertanyaan, lalu apa yang dimaksudkan dengan perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak bersifat dari baru dan bersifat sementara. Dua, apa yang dimaksud dengan dunia? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang terjadi karena reaksi dunia dan dunia. Sekali dunia terjadi. Dan berdasarkan perbedaan mereka yang termasuk perubahan fisika, membakar gula dengan sedang dan memisahkan menjadi kecil. Berdasarkan perbedaan mereka yang termasuk perubahan kimia, membakar kertas dan mengalirkan gula ke dalam botol. 5. Kita ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Kertas yang dibakar menjadi api. Gula yang dibakar dengan akan mencair dan akan mengeras di apabila didiamkan. Kertas yang dikumpul yang awalnya besar akan berubah menjadi kecil. Gula yang dibalikkan di dalam botol akan tercampur dengan air. Sudah ya, sekian dari kelompok kami, kita bilang salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada lesu ya. Coba
Tepuk semangat. 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 Iya. Enggak ngantuk ya? Enggak. Ya, ada dari kelompok lain yang menyanggah atau mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, Mbak kelompok 1. Ya. Mau maju? Presentasikan. Ya. Satu lagi. Untuk anaknya ya, Pak. Ini. Sini, Nak. Ayo. Kami dari kelompok salam dulu, kami dari kelompok 1. Siapa yang menunjukkan? Iya. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Suaranya yang keras, Rano. kelompok kami. Suaranya dikerasin. Tujuan pembelajaran prestadidik dapat menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Prestadidik Yang dapat keras, melakukan menyelidiki terhadap perubahan Nah, gitu. fisika dan perubahan kimia. Alat dan bahan: kertas, korek api, gunting, gula, sendok, lilin, gelas, dan air. Prosedur kerja: lakukan setiap kegiatan dengan cermat dan hati-hati. Aktivitas 1. Guntinglah selembar kertas sehingga menjadi potongan-potongan kecil. Amatilah perubahan yang terjadi. Bakarlah selembar kertas, amatilah perubahan yang terjadi. Tuliskan hasil pengamatan yang kamu lihat pada tabel pengamatan. Aktivitas kedua, masukkan 1 sendok gula pada segelas air, kemudian aduklah dan amatilah perubahan yang terjadi pada gula tersebut. Ambillah gula dengan sendok logam, kemudian masukkan gula di sendok logam tersebut. Amatilah perubahan yang terjadi pada gula. Catatlah hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Nomor 1, aktivitas pertama, mengguntingkan kertas sekecil mungkin. Hasil pengamatan dan perubahan yang terjadi. Menjadi kertas yang kecil-kecil tetapi bentuknya masih sama dan ukurannya berbeda. Yang kedua, membakar kertas. Hasil pengamatan yang perubahan yang terjadi. Kertas yang terjadinya 1 lembar. Kertas yang terjadinya 1 lembar, kertas putih terjadi menjadi abu. Aktivitas kedua, melarutkan gula dalam gelas dan melarutkannya. Hasil pengamatan dan perubahan yang terjadi. Gula yang sudah masuk ke dalam gelas berisi air, gulanya menjadi cair dan warnanya sedikit berbeda. Membakar gula dalam sendok. Gula yang tadinya menjadi cair dan berwarna berubah menjadi coklat. Pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Iya ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang terjadi karena reaksi kimia. Kimia itu bersifat irreversible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini. Kasihkan ke bapaknya. Oh, sini. Tadi sudah dijelaskan oleh perwakilan ya, ada beberapa kelompok. Apa itu yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia?
Dari kelompok 3, ya, kelompok 3 belum maju sama kelompok 4. Ya, silakan kelompok 3. Mana maju nang? Belum selesai, katanya udah tadi. Ayo maju semua, ayo, nggak apa-apa nanti sampai sini. Ini aja yang dibaca, nggak apa-apa. Ayo maju lagi. Funky, wah ternyata funky. Nih, yang suaranya keras siapa? Nih, iya Mas Alif. Oke, sama ini. Nanti sebentar belum. Alif suaranya yang keras, jelaskan ya. Ingat ya. Kamu usul bisa namanya salam dulu kayak gini. Nah, langsung ini aja alat bahan, terus langsung ke ini. Yang keras suaranya. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan: 1. Kertas, 2. korek api, 3. gunting, 4. gula, 5. sendok, 6. lilin, 7. gelas, 8. air. Aktivitas 1. 1. Guntinglah selembar kertas hingga menjadi potongan-potongan kecil. Amatilah perubahan yang terjadi. 2. Bakarlah selembar kertas. Amatilah perubahan yang terjadi. 3. Tuliskan hasil pengamatan yang kamu lihat pada tabel pengamatan. Menggunting kertas sekecil mungkin. Bentuk kertas menjadi kecil dan sifat kertas masih utuh. 2. Membakar kertas. Kertas menjadi abu dan bentuk kertas tidak sama seperti sebelumnya. Aktivitas 2. 1. Memasukkan gula dalam gelas dan melarutkannya. Air menjadi sedikit menguning dan rasa gula masih tetap ada. 2. Membakar gula dalam sendok. Gula mencair dan lama-lama menjadi seperti gulali. Memperhatikan, jangan nulis kayak gitu. Sudah. Berdasarkan percobaan manakah yang termasuk perubahan fisika? 1. Kertas yang dipotong-potong menjadi kecil. 2. Gula yang dilarutkan dalam air. Berdasarkan percobaan manakah yang termasuk perubahan kimia? 1. Kertas yang dibakar menjadi abu. 2. Gula yang dibakar dalam sendok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini Mas. Yang lain duduk. Sini Mas Alif. Saya nggak nyebutnya. Ya, duduk. Kelompok 1 lagi. Ya. Kamu Mas. Yang menjelaskan siapa? Kamu? Adik. Kamu. Namanya siapa kamu? Hah? Alvin Ahmed ya. Ya, yang keras suaranya ya jangan kayak tadi ya. Ini bacanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Aktivitas pertama. Menggunting kertas sekecil mungkin. Tidak berubah atau kertas menjadi semakin kecil. 2. Membakar kertas. Kertas akan menjadi abu. 3.
Aktivitas kedua, memasukkan gula dalam gelas dan melarutkannya. Air menjadi manis. Membakar gula dalam sendok. Gula menjadi mencair dan beku kembali. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. 2. Apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang terjadi karena reaksi kimia. Berdasarkan percobaan, manakah yang termaksud perubahan fisika? Merobek atau menggunting kertas dan melarutkan gula. 4. Berdasarkan percobaan, manakah yang termaksud perubahan kimia? Bakar kertas dan membakar gula. 5. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Kertas yang besar jika dipotong-potong akan menjadi semakin kecil. Kertas yang dibakar akan menjadi abu. Gula yang dilarutkan akan tercampur dengan air. Gula yang dibakar akan menjadi cair dan membeku kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini itunya. Ya. Salamnya seru, giliran itu enggak. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh semua kelompok ya. Apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang sudah kalian lakukan tadi ya dari praktikum. Mas Royan. Tahu jangan buat ularan orang-orang. Jadi tadi itu contoh ya, ada yang sudah kalian lakukan praktikum, tapi sebenarnya masih banyak lagi contoh di luaran, di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita ya. Termasuk kalian melihat beras ya, tahu beras? Iya, beras yang ditumbuk menjadi tepung, itu juga sebagai contoh perubahan apa? Ada yang tahu? Kimia apa fisika? Beras yang ditumbuk menjadi halus, menjadi tepung, termasuk perubahan apa? Fisika. Kemudian kayu menjadi ini, ada meja, ada papan tulis, ada kursi, termasuk contoh fisika. Kemudian kalau contoh lain, nasi yang basi. Pernah melihat nasi basi? Iya. Pernah mencoba rasanya? Enggak. Rasanya, kira-kira apa rasanya? Kalau baunya gimana? Enggak enak. Termasuk contoh perubahan apa menurut kalian? Kimia. Iya, pinter ya. Berarti udah tahu ya perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian untuk selanjutnya, evaluasi untuk individu ya. Tadi udah presentasi, udah menjelaskan perbedaan antara perubahan kimia dan perubahan fisika. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bu nanti bagikan untuk penilaian pengetahuan dari masing-masing individu. Kalau ini individu, kalau tadi kelompok ya. Ya. Tolong yang peralatan dikemas ya, di pinggir sini Mas. Ya. Disingkirkan terlebih dahulu. Kurang satu. Kurang enggak? Itu masih dua. Nih. Iya. Mana yang belum?
Dirapikan. Mas Nahron, Mas Altar, iya. Sini koreknya, guntingnya. Iya, pintar. Ya. Jangan lupa dikasih nama. Nama kelas ya. Iya, boleh ngambil literasi dari buku. Ini yang lain ditaruh di mana? Di bawah, oh ya. Alhamdulillah. Sudah selesai? Iya, ceritanya lagi nulis. Apa? Oh, 15.000.
Kenapa, Nam? Iya, sama. Sudah? Sudah semua? Panggil siapa namanya? Dikumpulkan kalau sudah. Kalau sudah dikumpulkan. Sebenarnya belum pernah ada yang belum. Dicek lagi ya, barangkali ada yang belum dijawab. Udah. Ini jawabannya 2. Ya siapa ini? Farhan. Jawabannya yang mana? Yang A. Sudah semua? Dulu ya. Enggak bedanya mana? Ya sudah semua ya. Ya, coba perhatikan untuk tadi aktivitas 1 dan aktivitas 2 ya. Ini tadi kalian sudah mengerjakan, untuk hasilnya nanti bisa dilihat. Nah, dari tadi yang sudah kalian praktekkan, manakah yang belum kalian pahami? Itu aktivitas 1 ada menggunting kertas menjadi kecil, kemudian juga membakar kertas ya. Kalau menggunting kertas kecil ya, itu berarti termasuk perubahan fisika. Kemudian kalau membakar kertas kimia. Kalau yang aktivitas 2 memasukkan gula yang ada di gelas ya,
artinya dilarutkan. Jadi di gelasnya itu ada air, kemudian melarutkan gula, diaduk. Yang lama-kelamaan gulanya itu akan bagaimana? Larut, ya. Itu termasuk perubahan apa? Kimia apa fisika? Kimia apa fisika? Fisika. Sekarang kamu membakar gula dalam sendok. Termasuk perubahan kimia. Karena terbentuknya zat yang baru. Jadi kalau perubahan fisika itu yang berubah hanya secara fisik saja, ya. Tapi kalau perubahan kimia itu akan membentuk zat baru, jenis zat baru. Contohnya tadi kertas yang dibakar itu ketika disobek atau digunting menjadi kecil itu kan hanya fisiknya saja, tapi kertasnya masih sama. Tapi manakala dibakar itu akan membentuk menjadi apa? Abu. Abu itu zat yang berbeda dari kertas, ya, berbeda dengan kertas. Kemudian dari aktivitas tadi, ya, ada yang belum paham atau ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Ya, kalau sudah paham semua, tadi sudah melaksanakan uji penilaian, ya, penilaian untuk pengetahuan. Kemudian nanti untuk penugasan di rumah, nanti kalian bisa menggambar perubahan fisika maupun perubahan kimia. Bisa memilih salah satu, ya, salah satu contoh, kemudian kalian menggambar. Bisa menggambar, ya, bisa menggambar perubahan fisika maupun perubahan kimia. Kemudian untuk materi pertemuan selanjutnya, ya, itu kita akan membahas tentang pemisahan campuran, ya. Pemisahan campuran kemarin sudah sebelum kita belajar perubahan wujud zat, itu kan kemarin sudah membahas tentang apa itu campuran, ya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Jadi campuran itu dapat dipisahkan itu dengan cara apa saja. Itu nanti kita akan belajar itu. Kemudian bagaimana kalian dalam belajar tadi, apakah ada yang kurang jelas? Yang kurang jelas? Tunjuk jari. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti udah jelas semua. Ya, berarti untuk pembelajaran hari ini, kira-kira menurut kalian hal apa yang menarik menurut kalian dari pelajaran tadi, perubahan fisika maupun perubahan kimia? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering melakukan, ya, atau menjumpai hal-hal tersebut, ya, baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Ya, dalam kehidupan sehari tadi seperti dicontohkan, ya. Contoh lain yang tadi tidak ada di praktek itu contohnya ada besi yang berkarat, termasuk perubahan apa itu? Fisika apa kimia? Fisika apa kimia? Coba tunjuk jari. Tahu besi? Tahu. Besi kalau dibiarkan di luar terutama, ya, kemudian terkena hujan maupun terkena panas, itu lama-kelamaan
biasanya akan berkarat. Ya, berkarat itu seperti apa? Berkarat itu warnanya beda apa enggak? Beda. Lah contoh tersebut termasuk perubahan apa? Iya, perubahan kimia. Ya. Kemudian kalau kalian naruh air, ya, naruh air di dalam kulkas, taruh di freezer ya, dari bentuk cair, kemudian kalau taruh di freezer berarti ya akan membeku, berarti menjadi es atau padat, ya, dari cair ke padat. Itu termasuk perubahan fisika. Iya, termasuk perubahan fisika, ya. Kemudian dari kalian belajar perubahan fisika dan kimia, menurut kalian hal apa yang menarik? Coba tunjuk jari. Hal apa yang menarik yang sudah kalian pelajari tadi? Hal apa yang menarik, Nang? Apa, Nang? Iya, membakar gula. Membakar gula menariknya di mana? Kenapa, Nang? Gula setelah dibakar akan meleleh. Iya. Berarti ada perbedaan itu ya. Dari gula mengkristal kemudian meleleh, rasanya tetap manis tapi akan berubah bentuk, ya. Nah, di situ termasuk contoh perubahan kimia, ya. Jadi tahu ya, perubahan kimia dan perubahan fisika, kemudian perbedaannya maupun ciri-cirinya. Sekarang kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan perubahan fisika. Mas Ubed, apa perubahan fisika itu apa, Mas? Iya, itu perubahan fisika, itu hal yang baru yang bisa sementara. Kemudian harapan berikutnya supaya kita bisa belajar lebih baik lagi, ya. Kedepannya semoga bisa lebih memahami lagi, lebih baik lagi dalam proses belajar, baik itu praktikum maupun yang enggak, ya, maupun yang pembelajaran bukan praktikum. Tadi kalian bilang yang menarik itu yang membakar gula, ya. Contoh perubahan dari perubahan kimia. Kemudian untuk selanjutnya, tadi materi berikutnya apa? Ada yang masih ingat? Untuk pertemuan berikutnya, materinya apa? Tadi yang sudah Bunda disebutkan? Apa? Pemisahan campuran. Iya, nanti insya Allah kita ketemu lagi di pembelajaran yang berbeda, ya, dengan materi melanjutkan materi masih bab ini tapi ada perbedaan, yaitu pemisahan campuran. Jadi zat-zat itu bisa dipisahkan dari campuran. Kemudian Mas Ubed, ya, selaku ketua kelas, ya, mohon berkemas karena waktunya sudah mau habis, dipersiapkan, ya, siap-siap. Ya, sudah Mas Ubed? Siapkan, Mas Ketua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan
wastina Bekaan Wa'alilan Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih atas waktunya. Bu Tanti akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.